أزواجنا وأمهاتهم وآبائنا وآبائهم وجدنا وجدهم وجداتنا وزوجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. المرحوم سيد أحمد الشيخ رضي الله عنهما ثم بسم الله. Demi apa yang dilakukan oleh ilmu Bismillah. جميع أولياء الله أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Putra putri kita sedaya yang telah ilmi. Mugi-mugi bukan paling ikan serta ilmi pun bukan paling ilmi ikan manfaat ikan barokah. Dumateng putra putri keluarga kita sedaya ingkang lagi manten gerah. Mugi ingkang dipun angkat sakitipun dipun gantos kanthi kesehatan ingkang manfaat ingkang barokah. Kita sedaya ingkang lagi telah ilmi mugi-mugi dipun paringi Allah lancar proses pun sampai kita ingkang manfaat ingkang barokah. Sedaya hajat, sedaya tujuan, sedaya cita-cita ingkang bisa mugi-mugi dipun paringi Allah dipun manfaat ingkang barokah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususnya sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Dumateng kanca-kanca sedaya, guru-guru kita sedaya, keluarga kita sedaya ingkang sampun ketinggalan dening Allah, mugi-mugi dipun tampi sedaya amalipun, dipun tampi sedaya kesayanganipun, dipun pangapunten sedaya dosa lan tindakanipun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali saat kumpul dipun doa ingkang dipun menika. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah
لا إله إلا الله العظيم الحكيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ولا حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا
يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كنور الهدى وبدر الدجى وشمس الدهى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم من كل ذنب أذنب عمدا أو خطأ سرا أو علانية صغيرا أو كبيرا إنك أنت غفار الذنوب فتاه القلوب ستار العيوب كشاف الكروب وأتوب إليه من الذنب الذي نعلم به ومن الذنب الذي لا نعلم به إنك أنت علام الغيوب نعلم تقربا من الله وفداء من ذنوب من ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقا عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله من الأهل برحمة الله وكرامه مستشفعا بكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك حاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعصر عند الحساب. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل إلى النور العلم ومن نور العلم إلى النور الفهم ومن نور الفهم إلى النور العمل ومن نور الفهم إلى النور العمل ومن نور الفهم إلى النور العمل ومن نور العمل إلى النور الإخلاص ومن نور الإخلاص إلى النور القبول ومن نور القبول إلى النور المقصود في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Letakkan dua tripod ya. Iya. Kalah sampai tadi. Iya. Sampai gak usah dua wal berarti. Dua wal ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lajengaken ingkang kula wingi. Dados menika Kanjeng Nabi menika mengajari kita berdoa kathah sangat. Jadi kita diajari Rasulullah itu doa mulai sampai pinten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak
Kuwat donga sedaya niku donga ingkang dipun puntenaken dipun warai ingkang sae donga niku kados ngoten niku. Ada. Terus menawi Kanjeng Nabi salate sampai napa niku kapalen gule sampai kapalen bathuke sampai ngoten niku gambaran orang yang beribadahnya niku luar biasa jungkung dhateng ngarsane Gusti Allah niku mboten kok namung Ramadan tok, mboten namung pas susah tok, mboten. Nggih selama hidup, selama hayat, selama ada waktu 2/3 malam itu digunakan bangun kemudian meparek dhateng Gusti Allah bermunajat. Tapi dia ngeten iki kula bayang itu masya Allah kaya opo kata itu kok diwaca Kanjeng Nabi salat hajat, salat tahajud, salat apa niku sunah-sunah sing lintu-lintu kathah sanget niku. Mulai nek sing diwaos kaya ngono akeh ya mesti wae tidak sampai subuh, sampai menjelang subuh langsung salat subuh. Ya subuh waktu itu biasanya nggih nggih panjang terus disambung duha. Masya Allah, kaya urip niku damel ibadah tok Kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya ya enggak begitu juga. Karena Kanjeng Nabi ternyata yang diayai, yang dilakukan, yang dikerjakan itu ternyata bukan kok namung ibadah. Tapi dia bermuamalah. Dia berhubungan dengan para sahabat, dengan umat, dengan urusan keluarga, wong istrine mohon kata. Terus ternyata nggih mboten gampang. Sungguh-sungguh menunjukkan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah pada saat yang pertama. Terus yang kedua, benar-benar kita itu diberi contoh oleh Rasulullah hidup itu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, untuk bisa mengelola, memanage dunia. Jadi yang dipahami sebagai ibadah, sebagai hamba Allah, orang kurang contoh ibadah Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi yang dicontoh sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola dunia, yang harus aktif itu harus menumpahkan segala kemampuan, konsentrasi, ilmu, pengalaman itu kagem memimpin dunia, mengelola dunia. Salah satu ingkang menika badhe dipun lanjutaken kalau ini dipun waos ingkang terakhir Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi ilahi. Ya Allah, ampunilah hamba terhadap kesalahan-kesalahan hamba dan kebodohan-kebodohan hamba dan keberlebihan hamba dalam permasalahan hamba, dan segala sesuatu itu Engkaulah yang Maha mengetahui daripada hamba. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah hamba, berilah hamba dari yang sudah hamba lakukan pertama di awal-awal, yang sudah hamba awali, dan segala sesuatu yang sudah hamba rencanakan, yang hamba akhirkan, dan ampunilah hamba dari segala yang hamba sirrikan, yang hamba rahasiakan, dan segala sesuatu yang hamba lahirkan. Ampunilah semua itu, Engkaulah yang zat yang maha mengawali, dan Engkaulah zat yang maha mengakhiri, dan Engkaulah terhadap segala sesuatu itu mengetahui, menguasai. Kalau ini mereka yang dipun dibentuk ajaran Kanjeng Nabi saat menika dikira dipanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Gusti Allah, innaka sak temene panjenengan iku tasma'u mirang panjenengan kalami ing kalam ingsun ing guneman ingsun wa taralan presani panjenengan makani ing panggonan ingsun wa ta'lam lan preso panjenengan sirri ing rahasia ingsun wa alaniyati lan urusan lahir ingsun la yakhfa
ora samar alaika ing atase panjenengan apa syai'un suci-suci min amri saking perkara kaula wa ana utawi kaula iku al-ba'su iku al-ba'isu wong kang kepeksa al-faqiru tur kang butuh fakir niku mananipun butuh al-mustaghithu tur kang nyuwun dipun kuwataken nyuwun tulung dikuatkan al-mustajiru tur kang butuh sangat nyuwun selamat al-wajilu tur kang zat tur al-wajilu tur wedi al-musyriku kang banget al-mukru kang ngakoni al-mu'tarifu lan al-mu'tarifu tegese ngaweruhi bidambihi kelawan dosane man as'aluka nyuwun kaula dhumateng panjenengan ya Allah masalah miskin kaya kados nyuwune kados ndongone tiang miskin wa abtahilu lan deple kaula ilaika maring panjenengan ibtihalal mudnibi kados deple-deplene tiang ingkang ahli dosa adzalili kang ino wa ad'uka lan nyuwun kaula dhumateng panjenengan ya Allah doa al-khaifi kaya dongane kados donganipun tiyang ingkang wedi al-muttari kang kepepet kang banget man ing wong khadaat kang dipli-dipli laka dhumateng panjenengan raqabatuhu apa raqabatuhu gulune man fadat lan mili laka dhumateng panjenengan apa abaratuhu luwe loh air mata maksudnya loh luwe man wa dzalla lan ino laka dhumateng panjenengan apa jismuhu awake wa jisime man warohimalan krompong lan krempeng growong untuk mawon saya di mana sih laka dhumateng panjenengan apa angfuhu irunge man Allahumma Gusti Allah la tanja'alni sampun dadosaken panjenengan dhumateng kaula bidoa ika kelawan donga kaula menika dhumateng panjenengan iku sapian dadi dongane wong kang cilaka pun lan mugi panjenengan dadosaken dhumateng kaula raufan rahiman raufan iku raifan zat kang maha welas rahiman kang maha asih ya khairul maskumin duh sak sae-saenipun zat ingkang dipun suwuni wa ya khairul mu'tin lan duh sak sae-saenipun zat ingkang meparing ingkang maringi Rawahu Tabrani rawahu ceritakan hadis sebab Tabrani an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka tasma'u kalami ya Allah. Engkaulah zat yang mendengar ucapanku. Ya Allah, engkaulah zat yang mengetahui tempatku bertinggal, tempat tinggalku. Dan engkau jugalah yang mengetahui rahasia-rahasiaku dan segala yang aku lahirkan. La yakhfa 'alaika syai'un min amri. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dari segala sesuatu yang urusan saya, urusan hamba bagimu. Artinya tidak ada sesuatu yang Allah itu enggak tahu dari urusan kaulah, urusan hamba. Dan wa ana al-ba'isul faqir, dan hamba adalah orang yang terpaksa. Hambalah orang yang butuh, hambalah orang yang memohon pertolongan, memohon dikuatkan, hambalah orang yang minta diselamatkan, hambalah orang yang takut, yang
sangat takut. Hambalah orang yang mengakui dan mengetahui dosa-dosa hamba. Ya Allah, kaula nyuwun dumateng panjenengan masalah miskin seperti permintaannya orang yang miskin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu sebagaimana permohonannya orang miskin, dan hamba deble bersandar ya. Anu berbelas, memelas, merintih, memelas. Lek gambare sing foto-foto ngoten kan ngeten. Mulane donga niku sing sunah niku mesti terserah diri. ora ingin itu atau malah umpamane kita waras rasane. Tahunan aja. Ya nek sing donga tenanan niku ngoten. Niku namanya deble. Wa batahilu ilaika, dan hamba merintih memelas kepadamu ya Allah dengan sebagaimana rintihannya orang yang berdosa yang hina, ahli dosa yang hina. Wa do'uka do'a al-khaifi, dan hamba memohon kepadamu ya Allah seperti doanya orang yang ketakutan, orang yang sangat takut, orang yang terpepet, orang yang deble kepadamu. Apa batuhu gulune. Jadi gulune itu sing digambarkan yang deble niku gulu. Jadi ini gulune ini melas ngoten. Ada yang gambar niku. Wafadatlah ka'amratuhu, dan meneteslah air matanya dan meneteslah air matanya ini. Wadallalaka jismuhu, dan hinalah badannya di hadapanmu. Warawi malaka anfu, dan napa niku irunge niku nek teng dunya kerompong niku anu sampai kaya wong pilek sing ora iso bukan niku lho, karena nangis, karena sesek. Lek donga niku tenanan, jumbunge tenanan, nangis niku anu biasane luwih metu terus kaya pilek sesek meler niku. Wah, rawi malaka ambuhu, rompong irungi man ning arep Gusti Allah. Allahumma la tad'uni, ya Allah, jangan engkau jadikan hamba dengan doa hamba ini menjadi doanya orang yang celaka. Ngoten pun disuwun sampean dicontone Kanjeng Nabi. Ya Allah, hamba mohon jangan jadikan doa hamba ini seperti doanya hamba yang celaka. Karena apa? Karena kalau doa itu salah posisi, salah adab, salah arah, niku malah kayak dikte Gusti Allah. Oke, anu kok dibahas panjang iki. Wa kun bi raufar rahimah. Dan jadilah engkau kepada hamba menjadi zat yang melas, yang apa ya, yang kasih, yang welas dan kasih. Jadikanlah hamba di depanmu menjadi orang yang kau kasih dan kau welasi. Ya khairul mas'ulin, wahai zat yang sebaik-baik zat yang dimintai, wahai khairul mu'tin, dan wahai sebaik-baik zat yang memberi. Terus juga Allahumma innaka tasma'u kalami, ya Allah sesungguhnya engkau mendengar kata-kataku. Terus kata-kata napa mawon ingkang dipun dawuh nih awake dhewe kabeh niki niku Gusti Allah niku mireng. Karena Allah memang Maha mendengar. Wa tara makani, dan kemudian Allah melihat ya posisi kita di mana, sedang di tempat apa, sedang maksiat atau sedang taat. Masya Allah dari itu. Ya tadi kan sebenarnya menasihati kaula piyambak
Terus itu macam berat. Terus napa niku wonten setunggale dawuh dalam setiap detik kita hidup itu ada 3 yang harus kita hadirkan dalam keseharian kita. Ketika kita langsung melek niku, kita ada adab yang harusnya ada pada kesadaran kita. Jadi tangi turu ngoten niku. Niku pada saat biar niku sing sae niku 3 yang ada pada diri kita itu ada. Yaitu pertama, yakin bahwa yang akan terjadi itu yang terbaik bagiku. Allah maringi opo, aku engko arepe piye, aku engko arepe ngalami opo ae. Niku dipercaya itu yang terbaik. Niku pertama, adab yang pertama pada saat kita sadar melek pertama tadi itu. Yang kedua, adab yang kedua adalah kita harus yakin, harus mantap, harus bertekad bahwa saya sejak sadar ini ke kesadaran berikutnya, amal berikutnya, kemana, ke urusan apa pun itu, maka yang kita lakukan adalah untuk taat kepada Allah. Jadi nggak boleh ada rencana elek, nah aku harus ngapusi wong ngono. Aku lek beton aku tak arah nirono kena itu. Mboten bareng. Jadi pertama kesadaran itu harus ya yakin mampu untuk taat ngoten. Walaupun nyatanya engko ya panggah maksiat. Ketemu kancane bisa panggah ngono misale. Tapi itu biarlah nanti terjadi. Yang penting pertama itu. Jadi pertama adalah yakin bahwa yang akan terjadi nanti adalah yang terbaik diberikan Allah kepada hamba. Dan yang kedua adalah bertekad yakin bahwa diri ini mampu melakukan yang taat untuk terbaik dihaturkan kepada Allah. Yang ketiga adalah yakin bertekad bahwa saya tidak akan maksiat. Saya akan menghindari yang mudarat. Niku harus ada yakin dalam diri kita ketika melek 3 itu. Itu lek miturut akhlak tasawuf itu adalah kewajiban pertama ketika orang melek di hari pertamanya dia terbangun. Tapi niki pancen nggih ngoten niku pelajaran-pelajaran tasawuf terus kita dipun pilah-pilah. Terus kaitan pun kalian doa menika wa tara makani, dan engkaulah yang melihat posisi hamba, tempat hamba sedang di mana, sedang apa. Terus ya Masya Allah mboten wonten ingkang lepas saking pengawasan Gusti Allah. Mugi kita sedaya dipun ngapunten Gusti Allah. Wa ta'ala musri, dan engkaulah yang mengetahui rahasiaku ya Allah. Wa alaniyati, dan apa yang hamba lahirkan, apa yang hamba tampakkan dan hamba yang hamba sembunyikan, engkau mengetahui. Selanjutnya, la yakhfa 'alaika syai'un min amri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagimu segala sesuatu dari perkara hamba. Jadi tidak pernah ada kekhawatiran bahwa Allah itu nggak tahu, Allah itu lepas pengetahuannya, Allah itu ketelisut. Betul nanti Gusti Allah ketelisut niku mboten nanti. Betul lek nyadari ngeten iki jane nggih. Arepe keliru, arepe salah, arepe maksiat niku jane nggih. Nggih anu nggih rasido kira-kira. Tapi wong kula piyambak niku masyaallah mengelola lagi. Lek mboten kalih ngeten iki cara-cara belajar itu mboten kemutan. Pramila ngeten iki sakjane nggih. Niku wau yang kula piyambak kalih belajar sareng-sareng. Wa ana al-ba'isul faqirul mustaghithul mustajir, dan hambalah orang yang terpaksa ya Allah, hambalah orang yang fakir, orang yang butuh, orang yang mohon pertolongan Allah, orang yang mohon dikuatkan. Mustaghith, terus istighosah niku artinya memohon penguatan, dikuatkan oleh Allah. Al-mustajir, orang yang nyuwun selamat, yang sangat butuh untuk diselamatkan. Al-wajil al-musyfiq al-mukir al-muqtarifu bidzambihi, yaitu orang yang takut banget wedine, banget oleh butuh,
oleh orang mampu lan ngakoni sakjane lan mengetahui dengan dosa-dosa yang terjadi. Kita itu loh dengan dosa yang terjadi itu sebenarnya yang mengetahui dan mengakui. Tapi semuanya pokok masih terjadi. Itu yang perlu dijadikan bahan renungan. Terus lepas mboten ngeten iki nggih mboten mungkin misalnya membahas dosa-dosa ngeten iki pas omongannya apa kan mboten mungkin. Mungkin nggih pas ngeten iki tak pas ngene. Alhamdulillah panjenengan berkenan rawuh berkenan hadir mugi wonten manfaat pun kagem kita sedaya. Salajengipun as'aluka mas'alatal miskin ya Allah hamba memohon seperti permohonannya orang yang miskin. Nah itu dicontohkan oleh Rasulullah karena apa sebenarnya Rasulullah kan gak miskin kan. Cara Rasulullah tahu sadar bahwa dirinya itu adalah kekasih Allah yang paling dicintai dan paling dekat dengan Allah, tapi mempersonifikasikan dirinya dengan orang yang miskin. Tapi ingat ini pomo di contoh di misalnya ini ditulis bareng-bareng dihafalkan atau dibaca kalian rumah ini kok nggak berkenapa-napa karena memang kita orang yang miskin. Wa abtahil ilaika ibtihal mudhimi al-dzalil, dan hamba memelas merintih deble-deble kepadamu ya Allah seperti memelas merintihnya orang-orang yang ahli dosa yang hina. Wa ja'uka dengan khaifi mutari man qada'at laka rabbatuhu, dan hamba berdoa memohon kepadamu seperti doanya orang yang takut ya Allah, orang yang kepepet ya Allah, seperti orang yang deble-deble kepadamu lehernya. Terus yang nanti itu dia memelas nggak nyuwun karena Allah itu disimbolkan di atas. Terus nggak nyuwun itu nggak ya Allah nyuwun semua selamatkan. Maka raqabatu wa fadat laka abratuhu, dan meneteslah mengalirlah untukmu air matanya orang yang miskin itu, orang yang membutuhkan, orang yang takut, orang yang kepepet tadi itu. Dan wadallalaka jismu, dan menjadi hinalah jisimnya di hadapanmu ya Allah. Orang imalaka dan kemudian menjadi seraklah hidungnya, tenggorokannya untukmu ya Allah. Allahumma la taj'alni fi du'aika saqiyan. Tapi ya wasmono walaupun sampean nyuwun kathah panjang lebar, tapi masih diberi contoh oleh Rasulullah masih tersirat. Engko jangan aku wis matur suwi dawa panjang lebar nyuwun. Engko ki penyuwunan sing ngene iki ki penyuwunan sing ngelama, ki penyuwunan sing mendikte Allah, ki penyuwunan sing ora pas. Ngoten niku terjadi. Akhirnya dipun dawuhne kali Kanjeng Nabi dicontohi Allahumma la taj'alni bi du'aika saqiyan. Ya Allah, jangan jadikan hamba dengan doa hamba ini seperti doanya orang yang celaka. Karena orang itu bisa jadi doa ya dilakukan doa, tapi celaka. Karena adabnya yang keliru, adabnya yang salah. Jadi misalnya dicontohkan kira langsung ya teman. Ya Allah, hamba sudah memenuhi kewajiban yang Kau gariskan. Hamba sudah sholat, hamba sudah taat ya Allah, hamba sudah berikhtiar. Maka cukuplah kiranya hamba mendapatkan bagian hamba misalnya. Nah, niku ya donga, tapi itu doa yang tidak sesuai adabnya. Karena apa? Karena ya merasa itu tadi, merasa sudah taat, merasa sudah sholat, merasa sudah ikhtiar, merasa sudah baik. Akhirnya dikira itu tadi sudah cukup untuk menyogok hasil yang seharusnya saya peroleh. Terus yang seperti itu sebenarnya contoh tidak pas-pas banget, tapi
Minimal contohnya seperti itu doanya orang yang celaka. Wakun bi raufan rahiman, dan jadikanlah hamba ini dengan dan jadikanlah kepada hamba ini raufan rahimah. Engkau belasi dan engkau kasih. Ya khairul mas'ulin, wahai sebaik-baik zat yang dimintai, dan ya khairul mu'tin, dan wahai sebaik-baik zat yang memberi. Terus menikah panjang memang menikah salah satu doa yang dicontohkan Kanjeng Nabi ingkang masya Allah luar biasa ketika dirasakan masing-masingnya itu memenuhi unsur adab ingkang sae, adab ingkang indir, adab ingkang luhur datang ngarsane Allah. Dan ternyata kita menyaksikan bahwasanya ternyata ada juga orang yang dalam doa itu masih celaka karena merasa dirinya itu yang sudah melakukan kewajiban, sudah melakukan ketaatan, sudah melakukan ikhtiar, dan ikhtiarnya, taatnya, tunduknya itu dijadikan kayak membeli. Terus kayak ijal-ijalan, ya Allah, niki salat kula pundi opae, kira-kira ngoten apa mesti kenane. Lek apa ngono tenan, terus kali Gusti Allah dijawab. Gusti Allah jawab yang ini. Loh, kok opah piye to? Loh, lan nggih kula kan kon taat, kon salat, kon ikhtiar, kon donga, kon sae kula niki ya Allah. Oh, bener. Lan nggih pundi opae? Pundi hasilé? Lho, sik to. Kok pundi hasilé pundi opae? Lah sing mbok nggih donga kuwi apa? Nggih manah kula. Sing mbok nggih muni. Enggak mbok nggih muni. Nggih lisan kula. Lah sing mbok nggih nyuwun donga iso mikir kuwi, nggih pikiran kula, akal kula. Lah sing maringi akal kuwi sapa? Panjenengan. Sing maringi lisanmu iso muni, iso apik, iso runtut lek ndonga kuwi sapa? Kula mbok kula pikir kok. Lah sing nglakokne kesadaranmu iso mikir kuwi sapa? Nggih panjenengan. Lah sing awakmu waras terus iso ndonga ngono kuwi sapa? Dia kan kula olahraga. Lah sing nguatne awakmu olahraga, sing menuntun kesadaranmu olahraga kuwi sapa? Panjenengan. Lah berarti kan aku kabeh. Berarti kan mesti tak paringi. Lah terus kok jek mbok jaluk. Oh nggih. Baru ngono. Jadi sebenarnya kita bisa berdoa itu adalah pemberian Allah. Kita bisa taat itu ya pemberian Allah. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa talabul ilmi, bisa apa-apa itu nggih. Sampun pemberian, sampun diberi, nikmat itu sudah diberi. Tinggal menikmati, tinggal ngelampahi. Lah kok cek nyuwun ijol, kok cek nyuwun hasil. Lah pokoke dikonokne ngoten, pokoke digenahne, lah berarti mboten pas. Nah, pertama itu, yang kedua, merasa itu sesuatu yang enggak paham. Karena itu namanya kibir, sombong gitu. Terus betul-betul doa itu kalimatnya dituntun, tapi sekaligus ruhnya, isinya doa, sikap hatinya, adabnya itu dituntun. Terus Insyaallah Rasulullah itu mulanya disebut orang yang paling sukses oleh penulis buku ini benar. Karena memang bisa menggerakkan manusia, sekian banyak manusia tergerak, kesadarannya itu bisa terbangkitkan pada posisi yang berbeda, dari minadz dzulumati ilan nur, dari yang kegelapan menuju ke arah zaman yang terang benderang agama Islam. Orang masuk Islam itu karena terterangi itu yang dicatat oleh Michael Hart itu sebagai Michael Hart itu orang yang nggak Muslim juga sebenarnya, orang yang pokoknya non Muslim, tapi melihat ada perpindahan besar kesadaran manusia dari ini menuju ke ini, itu yang bisa hanya ternyata Rasulullah SAW atau Kanjeng Nabi yang akhir zaman yang bisa melakukan itu. Kayak ternyata memang Nabi ada Nabi Malik dibandingkan Abraham Palam yang apa nih kok penghapus perbudakan.
enggak berapa masih sekian ke urutan sekian sudah mulai tokoh dunia Mother Teresa, Bunda Teresa enggak seberapa masih di urutan bawah. Thomas Alva Edison penemu lampu belum seberapa ya guys, panggil Rasulullah yang pertama karena itu memang tidak bisa dibeli. Salah malah ndonga malih sebenarnya. Saat dereng ndonga malih, bapakne wonten sing dibahas. Bapakne wonten ingkang dipun katen. Cukupan. Bener-bener nggih dibaca pisan malih nggih. Soale donga. Iki jambitan mengke pirase wonten sing badhe niku lho napa. Acara bareng tentang panjang berarti. Bisa cepat cari ngoten lho. Allahumma Gusti Allah asli mugi ngrukunaken zat bainina ing wong kang anduweni persoalan ing kita bainana ing dalam antarane kita alif lan mugi ngrukunaken baina mengrukunaken panjenengan baina kulubina ing dalem antarane pira-pira manah kita wahdina lan mugi nuduhake panjenengan dhumateng kawula dhumateng kita sebelas salami ing dalem pira-pira dalane assalam keselamatan wanajina lan mugi nylametaken Tuhan dhumateng kita minal dzulumati saking pira-pira pepeteng ilan nuri dumateng pemadam dumateng cahaya wajan nibenalan mugi ngedohno panjenengan ing kita al-fawahisha ing pira-pira barang pira-pira hal ingkang kotor ingkang rusak ma utai barang zahara jelas minha saking fawahis wa ma batona wa malan barang batona kang samar apa fawahis. Allahumma Gusti Allah barik mugi panjenengan baringi barokah lan baringi taufiq asma'ina ing dalem pira-pira pangrungu kawula pangrungu ingsun pangrungu kita wa basorina lan pira-pira paningal kita wa kulubina lan pira-pira manah kita wa azwajina lan pira-pira bojo kita wa dzurriyyatina lan pira-pira anak turun kita tunggu lan mugi-mugi dados akan tau kalina ing atase kita innaka sak temen-temen jenengan ya Allah iku antau ta panjenengan iku at-tawwabu zat kang moho menerima taubat ar-rahim tur zat kang moho welas asih wa ja'alna lan dadosaken panjenengan ing kita syakirina ing wong kang padha syukur-syukur kabeh nikmatika dumateng nikmat panjenengan musnina kang ngalem kang ngalem pihak kelawan nik kang ngalem pihak kelawan nikmat 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 panjenengan wow qabilina ha'atminna alaina qabilina padha nrimo kabeh laha maring nikmatika wa'at min wa'at wa'atam biha lan nyampurnane panjenengan ing nikmat alaina ing atase kita wong hakim antum. Jadi diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Mas'ud. Ya Allah, rukunkanlah orang-orang yang mempunyai permasalahan dengan kami, dengan kita. Ya Allah, rukunkanlah kami dengan orang-orang yang mempunyai permasalahan. Wa alif baina qulubina dan damaikanlah, rukunkanlah
hati-hati kami. Wahdina sebelah jalani, dan tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Wanajjina minadh dhulumati ilal nur, dan selamatkanlah kami dari kegelapan menuju ke keterangan cahaya, terangnya cahaya. Wajanibna wajanibu syaitan ini tidak berubah. Wajanibna dan jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang keji, yang buruk. Sesuatu yang keji itu sesuatu yang terlihat dari kami maupun sesuatu yang tersembunyi dari kami, dan kami samarkan. Allahumma barik lana fi anfusina, ya Allah, berikanlah barokah kepada kami, kepada telinga-telinga kami, pendengaran-pendengaran kami, wa basarina, dan kepada penglihatan-penglihatan kami, dan kepada hati-hati kami, dan kepada istri-istri kami, dan kemudian juga kepada anak turun kami. Waktu kawalena innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bertaubat kepadamu, engkaulah, karena engkaulah sesungguhnya zat yang penerima taubat dan maha belas kasih. Waj'alna syakirina li ni'matika, dan jadikanlah hamba menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada nikmat-nikmatmu, husni nabiha qabilina laha wa atimmaha alaina, yang nikmat-nikmat itu sudah jelas, sudah kami terima, sudah engkau sempurnakan kepada kami, dan kami sudah menerimanya. Terus benda Allahumma aslih zata bainina. Ini yang diminta kita itu minta dirukunkan oleh Allah kepada segala seseorang, semua orang yang punya permasalahan dengan kita. Permasalahan itu kan biasanya kan rumit gitu. Awal diri mau memulai untuk menjadi baik, kadang-kadang diterima tidak pas, menunggu dia untuk memulai islah itu kadang-kadang ya tambah ora jelas, kadang-kadang saat repotan kadang tukaran itu mbah ora jelas kapan mulai api itu mulai itu. Allah asli zata bainina, ya Allah, damaikanlah, rukunkanlah segala semua orang yang punya permasalahan dengan kami. Wa'alif bainana wa'alif baina qulubina, dan damaikanlah antara hati-hati kami. Wahdina subulal salam, dan kemudian tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Wa najjina, dan hindarkanlah kami minadh dhulumati ilal nur, dari gelapnya kegelapan kepada terangnya cahaya. Wajadibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jauhkanlah kami dari hal yang keji, yang buruk, yang ada pada diri kami secara yang tampak maupun yang tidak tampak, dan berikanlah barokah kepada kami pada pendengaran-pendengaran kami, pada penglihatan-penglihatan kami, pada hati-hati kami, pada istri suami kami, pada anak turun kami, dan jadikanlah kami orang yang bertaubat, dan terimalah taubat hamba, karena engkaulah zat yang penerima taubat, yang maha belas kasih. Dan jadikanlah hamba orang yang bisa bersyukur, orang yang ahli syukur kepada semua nikmat-nikmatmu yang sudah kami terima, dan yang sudah engkau sempurnakan nikmat itu kepada kami. Terus ternyata tunggu itu nggih diwarai ngeten iki panjang lebar, panjang banget, turun panjang maknanya, tapi lebih panjang kalimatnya. Kita buatan mungkin tuh misalnya ngeten iki lek ngapal kami lagi ditulis, terus kemudian tulisannya itu di jalan yang ngarepe sholatan, terus dulu
itu biasanya orang usah ngapal nih orang-orang apa gitu. Yes, tahun belum dibaca. Ini menarik menikah asma'ina fi asma'ina. Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah berikanlah barokah kepada hamba, kepada kami di dalam pendengaran kami. Kok enggak fi sami'ina gitu ya? Kan cuma satu yang terlihat pendengaran itu, asma'. Tapi di situ dikalimatkan jamak asma'ina. Berarti pendengaran itu tidak hanya telinga. Ternyata pendengaran itu disimbolkan telinga. Ini adalah pendengaran yang zahir. Pendengaran wa ma zahara wa ma baton. Dan pendengaran batin itu ada. Yaitu pendengaran hati. Ada pendengaran pikiran. Ada pendengaran pendengaran itu diganti dengan kepekaan karena dengar itu kan untuk menangkap pesan loh. Akhirnya pesan itu sampai, kalau sudah sampai diolah terus piye itu artinya kepekaan itu diminta, kepekaan telinga, kepekaan pikiran, kepekaan hati, kepekaan sosial, kepekaan berumah tangga, kepekaan menjadi seorang suami, kepekaan menjadi seorang istri, kepekaan menjadi seorang pemimpin. Itu pendengaran itu, kepekaan itu yang kita minta. Itulah asma'ina, pendengaran kita. Sehingga orang itu kalau peka itu gampang kerasa. Orang yang dinasihati, doh, kuwi wis ngerti oh kudune gini. Dipun paringi kecelakaan, tangannya cuklek, itu diundang, peka tahu aku diparingi Gusti Allah ini. Terus untuk bisa mensyukuri tangan itu sebenarnya tidak harus cuklek dulu, tapi karena nggak bisa bersyukur akhirnya malah cuklek dulu lagi. Belajar bersyukur, belajar peka menangkap pesan Allah, belajar bisa memahami apa yang dimaksud Allah yang ngoten iki. Betul. Untuk bisa mensyukuri nikmatnya tangan itu ceklek dulu kan juga harus dong. Jadi mulai nih mumpung sing dereng-dereng ceklek niku ndang bersyukur tangan itu lek utuh niku penak. Ndak lek tangan niku lek ceklek ngene iki tinggi gerak ora patek dibahas. Sikil niku lek sehat niku nggih penak, nek iki mlaku penak boten anjelan. Tapi lek wis ciri lek tau kecelakaan utawa klien itu nggih angel banget. Apa-apa sing kaya iso biasanya malah ora iso, malah ora kuat, malah sakit. Dan terus ini panjang banget membahas sikil, membahas tangan, membahas mripat, lambe, irung. Akeh sing ketok, lha sing ora ketok ning jero. Usus sehat kuwi nikmat, hati sehat, liver kuwi yo nikmat. Apa-apa sehat, kabeh disebut lek sawu kuwi lho akeh. Nyebut netok ya ora telaten apa nek disyukuri. Salah kowe iki. Lah sing paling ketok paling berharga niku akal. Akal itu saged sehat. Saged bisa mikir, saged menerima pesan niku nggih kedahe disyukuri. Terus lek mboten ngaten. Misalnya rada bocar titik, bocar alus. Niku jenenge. Niku dikandani ya wong ya. Ketok ya mantuk-mantuk ya ngerti tapi bareng ngono ya wis. Bali. Mboten mek ilang tapi nyelenteng tekan ndi mboten. Lah niku lek bocar alus niku. Lek bocare rada akeh. Wis ora karu-karuan wis. Tambah sing jenenge gendeng beda. Makane kok bajingan. Nggih. Wis ora mungkin sampai pesan itu enggak akan sampai. Nasihat betul akan sampai. Itulah fi asma'ina. Wa absarina dan peninggal-peninggal kaula cita. Jadi penglihatan itu ternyata juga tidak hanya mata. Yang paling segera teringat adalah mata batin. Ada mata fisik, ada mata batin. Nah, mata itu juga bisa mewakili kepekaan itu tadi, penglihatan. Setelah melihat itu ditindaklanjuti, diberi solusi, disikapi.
seperti kata-katanya orang bijak, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu melihat sekelilingnya sebagai potensi, kemudian mengambil manfaat dari yang terlihat itu. Itu sebenarnya orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa ngapusi, bukan orang cerdas. Orang yang cerdas adalah ya kreatif, tapi kreatif titik untuk ngapusi ya loh. Tapi orang yang cerdas itu ya itu tadi, orang yang bisa melihat sekelilingnya di mana dia berada, bertempat tinggal, berposisi, dan kemudian menemukan potensi di situ, dan kemudian bisa memanfaatkannya, mengolahnya, bisa memilihnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itulah orang yang cerdas. Terus penglihatan itu ternyata banyak, tidak hanya mata setidaknya dua itu. Yang ketiga, yang keempat, kelima, ada penglihatan ilmu. Orang yang ilmunya mapan, proporsional itu menganalisis bisa panjang lebar, bisa kemana-mana. Corona itu ternyata tidak hanya merugikan, tapi ada manfaat. Manfaat buat kehidupan sosial, manfaat buat kehidupan pribadi keluarga, manfaat buat keimanan, manfaat buat sistem kehidupan politik, manfaat buat atas dengan panjang, dereng manfaat untuk jagat raya. Itu akan terlihat semua orang yang mempunyai penglihatan ilmu, sehingga kepekaan ilmunya, sensitivitas akademiknya akan moro-moro muncul, sehingga hal yang tidak ada sebelumnya, tidak tersadari orang, ketika dia yang mengatakan menjadi penting, menjadi kelihatan. Oh iya ya, menjadi bahan pikiran, bahan renungan. Terus itu penglihatan itu ternyata mau ibu kata, mulanya disebutkan fi absorina. Jadi absor itu jamaknya dari basor. Lek Pak Basori berarti artinya Pak peninggal. besar Artinya peninggalnya itu basirahnya itu tajam. Jadi penglihatan mata batinnya maupun mata zahirnya itu bisa tersambung, itulah Pak Basori. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu yang kelihatannya zahir, tapi sebenarnya itu inginnya menyampaikan pesan batin, atau sebaliknya. Yang kelihatannya menyampaikan pesan batin, tapi sebenarnya itu bisa teraplikasi dalam aplikasi. Basari itu kan peninggal luar fisik ya. Sebenarnya kalau aku ada kan meninggal hati. Iya, karena sebelahnya Pak Basari itu Mas Fuad, jadi Fuad kan itu hati. Kalau antara Fuad dan Basari itu berteman pas, karena memang Basiroh itu tempatnya di Fuad. Ya memang, hati itu membahasakannya ada kolbun, ada Fuadun, ada albab, lubun, ada sirun. Sirun itu siri, rahasia yang ada di hati juga. Ada satu lagi lufaf. Lufaf itu ya bagian-bagian hati yang ada di dalam diri, di dalam bagian-bagian hati apa ya? Maka segala sesuatu itu ternyata ketika diurai, ternyata memang Masya Allah, Allah memberikan penglihatan pada diri kita itu. Makanya penglihatan itu, kepekaan itu ada di 5 minimal, diwakili oleh indera. Penglihatan mata, penglihatan perasa, penglihatannya peraba, penglihatan pendengaran, itu semuanya bisa menjadi wakil-wakil penglihatan juga. Waktu lebihnya dan piro-piro hati gitu. Jadi hati kita itu ada di mana-mana. Tidak hanya di Pak Kusnan sana, enggak, tapi hati itu ada di mana-mana. Hati kita, hati jelas nih hati nih. Tapi ketika dibahas ternyata tindakan kita itu punya hati. Penglihatan kita punya hati. Ucapan kita punya hati. Itu artinya ada ruh pada setiap hal. Bahkan satu filosof mengatakan batu yang diam itu pun punya ruh. Tidak ada di dunia ini yang mati, tak ada ruh itu enggak ada.
sehingga apalagi tindakan kita, ucapan kita, penglihatan mata kita. Makanya kalau untuk menilai orang itu sombong atau enggak cukup dengan lewat 3 hal, lewat sorot matanya, lewat caranya ngomong, lewat caranya bertindak, fisik, bahasa tubuh. Itu sudah cukup melihat orang itu santun apa sombong. Walaupun itu ketika ditindaklanjuti akan kelihatan oh tiba-tiba orang ding. Tapi setidaknya awal itu 3 itu. Cara dia memandang, cara dia ngomong, cara dia bergerak, berjalan, berbahasa tubuh. Itulah orang akan kelihatan. Dan itu tidak sulit. Orang itu lihat sombong itu pandangan matanya pada meremehkan, betul kan kita. Lah awake dhewe iki orang sing ngomong wis padha nyawangi entek wis ketok gitu. Walaupun mboten niku lek dibahas pikiran yo durung mesti. Kadang-kadang yo sisane ngono kuwi. Kadang-kadang yo ora. Terus kemudian kelihatan orang sombong atau enggak itu dari caranya ngomong. Jadi ketika dia lek ngomong itu mendominasi, atau kancane orang oleh ngomong. Jadi kancane aku ngomong itu orang nek kesempatan. Sehingga pemor rapat nonton niku dan dominan banget. Lah nonton niku nggih mboten kae nggih sombong. Terus caranya berjalan. Wong itu lek sambung kan mlakune ketok. Mana kene itu tau piye ngoten. Ora usah dijelasne soalnya nonton niku pun jelas. Sehingga itulah yang disebut sebagai segala sesuatu ada ruhnya dan hatinya. Hatinya berjalan, hati orang itu berjalan itu ada ruhnya. Jalannya orang yang sombong atau yang enggak. Hatinya, ruhnya orang yang ngomong. Di balik kalimatnya itu ada yang bisa dirasakan adalah sombong atau enggak. Di matanya itu ada ruhnya dalam pandangan itu, sehingga kita tadi kalau dijelasnya ya tambahannya, itu rasa dijelasnya ya jelas. Waj'alna syakirina linikmatika mutnina biha qabilina lana wa atimmaha alaina. Dan jadikanlah kepada hamba, jadikan menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang sudah Engkau sempurnakan dan sudah kami terima ya Allah. Saya tahu semangatan kok menawi wonten ingkang dipun bahas sebagai sampun dipun akhiri kanten sampun niku sampun cekap sampun panjang dipun tutup rumiyin lewat Sri Sabinda 3 kali kafaratul majelis mugi sedaya roh ilmu sedaya wawasan ingkang sampun kita bahas menika wonten dina dipun kabeh sedaya Alhamdulillah wa bisyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Enggak baik. Pokoknya apa ya kebiasaan miso, kebiasaan gerusa-gerusu, kebiasaan sing ora pas, sing alasan mikir, sing alasan terlalu ilmi, elek-elek ngoten niku diganti. Alasan terlalu ilmi ditabrak pokoknya udah. Alasan mikir yo ditabrak. Saisasane mikir. Musuhan saisasane dibak. Soal itu dia astagfirullah. Memang aneh. Nah, itu kemudian sepi loh diri kita lama-lama sepi. Kalau sudah sepi dari yang baik, itu kemudian ditindaklanjuti dengan tahali, menghaliahkan. Artinya setelah sepi kosong wadah ini, itu kemudian diisi dengan haliah-haliah yang baik. Yang haliah yang baik berupa apa? Yang tadi sudah dilatih di tahali tadi. Kalau ilmu sudah mulai dilakukan, diteruskan, sholat ditambahkan kebersihannya, terus
baik sama sesama muslim, meningkatkan sabarnya tambah ditingkatkan. Pokoknya yang baik-baik itu dilakukan tahali. Jadi haliyahnya, hal keadaan dirinya itu ada dan banyak dan diisikan terus sampai isi yang tadi sudah kosong itu terisi. Nah, seperti wadah niki, ketika isinya sudah bagus, sudah kosong dan isinya bagus, maka yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu penampakan keagungan Allah lewat pribadi yang ini tadi. Dari pribadi yang sudah sepi dari yang buruk, penuh dengan yang baik, dan kemudian tajalli itu nampak hikmah, manfaat kehidupannya untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya itu mulai tampak dan terasa, bisa dirasakan. Terus ketika ini sudah jelas, bersih, jelas kualitasnya, jelas baik, kemudian ada orang yang ambil kemudian segar, itulah tajalli. Nah, tajalli itu bukan bagian kita, bukan bagian manusia. Bagian kita itu adalah tahalli dan tahali. Tahali itu adalah yang tadi menyucikan diri, tahali itu menghaliyahkan diri, mengisi yang kosong dari keburukan, diisi kebaikan. Kemudian nanti perputaran antara kebaikan dan kebaikan yang bergesek terus itu, sholatnya bagus, tambah bagus, tambah busuk, tambah bagus, muamalahnya tambah bagus, sedekahnya tambah bagus, tambah ikhlas, tambah bagus, terus berputar menggesek, berputar menggesek seperti jinongkro di air yang memutar itu. Kemudian itu nanti jinongkro itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa? Baling-baling yang dipajang di Karangkates itu ketika berputarnya konstan, stabil, menghasilkan energi. Jadi energinya orang yang lahir dari dirinya itu adalah hasil dari perputaran keistiqomahan yang dilakukan, entah sholatnya, entah sedekahnya, entah sabarnya, entah istiqomah tolabul ilmi, dan seterusnya itu berputar konstan, bergeser, berputar konstan, bergeser, sehingga kebaikan itu muncul energinya di mana-mana, di matanya, di mulutnya, di tindakannya, di keputusannya, di pikirannya, di solusi yang diberikannya, dan seterusnya. Sehingga itu bukan bagian manusia untuk memunculkan itu, Allah yang memunculkan itu. Tapi kita bagiannya di tahali dan tahali. Sehingga ketika itu kemudian ditambahi, diantepi dengan doa ini tadi, pas. Karena apa? Karena memang doa-doa seperti itu biasanya mencari gandengannya. Kayak laki-laki dan perempuan itu mencari jodohnya. Jadi jenis mencari jenis. Jadi orang yang alim itu akan mencari orang yang alim. Muslimah akan mencari muslim. Orang yang jahat akan mencari orang yang jahat. Itu di dalam Al-Quran ada. La yazni zani hina yasal wal qanitati was-solihin was-solihati wal mu'minina wal mu'minati. Saya tahu Mas, sama biasanya gelap cepat. Nah, itu ada. Memang gandengannya orang mukmin dengan orang mukminah, orang muslim dengan orang muslimah, orang yang berzina dengan orang yang tidak berzina. Mulai nggak terlalu salah kalau ada orang Jawa yang minta ini. Biasanya bocah anak zina dia zina. Tapi itu bukan apa-apa, itu bukan kol hikmah, bukan kol lah. Wong Jawa. Tak bikin aja ya bener. Soalnya bocah itu dilarikan dari. Tapi wallahualam sampai dijadikan patokan loh gini. Saya cuma mengikuti yang dikatakan Bang Jawa. Biasanya naluri ini dorongannya setiap hari yang dilihat di ibunya, di bapaknya, di lingkungannya. Biasanya lingkungan yang memudahkan untuk itu sehingga untuk dia tidak sulit. Karena temannya, kenalannya, akrabannya ya. Mulai nih, tiang-tiang yang sekarang ini
sudah mulai menganggap enteng terhadap permasalahan itu tentang zina. Fahsya itu biasanya di Oh, harga Selvi. Jadi semakin banyak orang ini hamil tanpa semakin banyak akhirnya terjadi anak itu juga Masya Allah. Semoga kita dijauhkan Allah dari yang tapi nanti itu jadikan patokan juara kan dasari opo ora nek bisa opo ora jadi ini wong Jawa soalnya kan dosa orang tua itu kan nggak bisa dipindahkan ke anak, iya. ditanggung anak. Jadi belum tentu apa anak dari hubungan yang tidak halal itu Iya. menjadi anak haram itu salah. Iya. Anaknya tetap halal, nggak bisa diharamkan. Tapi tadi perilakunya tuh Pak yang dilihat oleh orang Jawa itu. Makanya yang tadi kan saya sampaikan ini dijadikan patokan, jangan dijadikan apa-apa, tapi sekedar pengetahuan. Anaknya itu sendiri harus dikeluarkan dari lingkungannya itu. Ada di karantina. Tapi terus bicaranya itu sulit karena mereka itu mempunyai ketertarikan, kesenangan, kemudahan bergaul itu nggak jauh-jauh dari situ. Akhirnya Pak ya sana kota. Mulanya kita kan ngeten iki kita berusaha menciptakan zaman kan, kita menciptakan lingkungan, kita menciptakan kehidupan, kita menambah keluarga, kita menambah teman. Nyatanya kan keluarga sedaya India, Pak Untung, Mbak Ana, Mbak Tuti, ini kan keluarga pulau kita seperti seandainya bisa itu satu rumah tiap hari. Untuk bisa satu rumah dalam iman itu, dalam ketaatan, dalam semangat saling memperbaiki, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Jadi terutama lingkungan batin kita, lingkungan batin kita sendiri. Lingkungan ini sangat penting bagi kami. Makanya Nabi kan hijrah karena lingkungan. Jadi tirase wong Jawa malih nika golongan iso ngalah ning galangan iso kalah karo golongan. Jadi nasabe apik keturunan Nabi, tapi lek golongane kancane ini gunane ku akhire pengaruh ya. Argumentasi.